Selamat pagi teman-teman, dan kali ini kita akan membahas agak beda nih, bukan tentang web development, tapi aku mau membahas tentang catur nih teman-teman. Jadi di sini aku mau buat nih konten baru untuk percaturan duniawi. Jadi teman-teman, di sini aku mau jelasin tentang trap atau jebakan di opening atau di pembukaan ya teman-teman. Dan kalian kalau masih ILO 1500 ke bawah, mungkin kalian bakal gampang banget nih ngalahin lawan-lawan kalian dengan trap kayak gini. Oke, langsung aja untuk trap pertama adalah Stanford Gambit. Jadi Stanford Gambit ini mulai dari E4, kita jadi hitam ya teman-teman. Lalu kita balas E5, lalu kuda F3, lalu kita balas dengan kuda F6. Nah ini, dia makan, kita masuk ke kuda C6, dia makan, kita ambil. Nah ini adalah setting permulaan dari Stanford Gambit. Oke. Jadi untuk follow up-nya adalah seperti ini. Kalau dia melakukan gerakan ya, D3, kita balas dengan Bishop C5 atau gajah ya, gajah C5. Lalu dia pin seperti ini. Boom. Kita ngorbanin ratu. Tapi nggak masalah. Kita langsung skat. Dia hanya punya satu langkah ya teman-teman, ke sini. Lalu langkah terakhir adalah, teman-teman bisa tebak? Boleh di pause deh. Oke, ya benar sekali. Boom, skakmat. Di sini dia nggak bisa ke sini, dia nggak bisa ke sini, dia nggak bisa ke sini, dia nggak bisa ke sini. Makan nggak bisa karena dijaga. Oke, itu teman-teman ya. Itu untuk Stanford Gambit. Lalu yang kedua kita punya England Gambit. Oke, untuk England Gambit, kalau putih melakukan D4 ya. Lalu kita balas dengan E5, langsung ngorbanin. Seperti ini, Bishop C5. Dia langsung kuda F3. Lalu kita balas lagi dengan D6. Lalu makan. Nah, di sini nggak makan kita. Karena apa? Karena ini adalah England Gambit. Oke, kalau teman-teman jadi putih, pasti dimakan lah ya, kuda. Oke, nah ini adalah kesalahan, ini blunder. Karena kita akan, coba tebak. Ya betul, kita akan mengorbankan bishop kita. Lalu kalau dimakan oleh raja, kita dapat ratu. Oke. Lalu untuk follow up-nya cukup mudah sih. Seperti ini, seperti ini. Ini relatif mudah sih teman-teman ya. Nah, di posisi seperti ini kita sudah menang. Karena kita sudah menang ratu dan bishop 1. Dan untuk strukturnya relatif sangat memudahkan untuk hitam sih. Lalu selanjutnya kita punya Lasker Trap. Tetap kita pakai hitam ya teman-teman. Jadi kalau putih D4, kita balas dengan D5. Lalu dia C4, kita E5. Ini agak membingungkan ya, atau belum jelas nih, belum clear nih, karena kita masih saling tunggu nih. Jadi selanjutnya pion D lawan E5, lalu kita tetap push D4, lalu dia E3, lalu kita bishop B4, skak, dia tutup. Kalau dia tutup, kita makan pion. Kalau dia makan, kita makan lagi. Mirip seperti tadi, mirip di England Gambit ya teman-teman. Dia ke situ atau ke E2 ya. Kita makan skak. Lalu, ya betul, kita dapat ratu lagi. Full ratu. Oke, karena ratu ini diserang 2 kali ya teman-teman. Oke, langsung nanti mungkin kalau dia ke sini kita tetap makan. Oke, seperti itu. Kita punya fishbowl, memancing ya, kita akan memancing. Kita tetap pakai hitam. Kalau lawan kita yang putih melakukan E4, langkah E4 kita E5. Kalau lawan kita F3, kita following F6. Lalu dia C4. Ya ini seperti Italian Games ya teman-teman. Lalu kita push. Ini sangat agresif. Lalu dia rochade. Kita langsung melompat ke G4,
dia H3. Nah, di sini adalah pengorbanannya. Kita cuekin. Kalau dia makan, kita makan balik. Lalu dia kabur. Nah, di sini kita udah menang posisi nih di sini ya. Mengancam skakmat di petak H2 atau H1. Oke, dia mencoba gerakan putus asa, boleh kita makan. Kalau dia push, jangan terburu-buru, kita skak dulu ke C5. Kita sikat lagi. Dia sikat, kita sikat lagi. Dia sikat lagi. Kita sikat lagi, skakmat, seperti itu. Jadi intinya adalah di fishbowl adalah kita mengorbankan kuda. Selanjutnya kita punya Italian Game Trap. Tetap kita masih pakai hitam. Kalau putih melakukan E4, sorry. Lalu kita balas E5, F3, kuda F3, kuda C6, lalu bishop C4. Kita langsung naik. Dia makan. Kita gambit satu pion ya di sini. Nah, langsung kita maju. Dia bisa ambil, gak masalah karena itulah poin dari Italian Game Trap. Kita langsung push, makan G2, mengancam benteng ya tadi. Lalu kalau putih seperti ini, kita tinggal makan. Oke. Nah, ini udah menang nih kita. Kalau dia berani tutup, kita makan aja. Oke. Selesai. Lalu selanjutnya kita memiliki bird opening trap. Kita tetap pakai hitam. Kalau putih melakukan F4, ya, sangat agresif. Lalu kita E5, dimakan. Kita D6, dimakan lagi. Lalu kita makan untuk mengembangkan bishop. Lalu dia kuda C3. Kita ambil inisiatif untuk penyerangan melalui ratu G5. Lalu dia F3, mengancam ratu. Kita skak. Dan boom, skakmat. Oke, selanjutnya kita memiliki Blackburn Chilling Gambit. Jadi tetap kita pakai hitam ya teman-teman. Lalu kalau putih memulai dengan langkah E4, kita balas E5, lalu dia kuda F3, kita balas dengan kuda C6, lalu bishop C4, Italian Games, kita balas dengan D4, mirip yang tadi teman-teman ya. Dia makan, kita inisiatif lagi ke G5, dia makan, kita makan, G2 mengancam benteng, lalu dia mengamankan benteng, kita skak. Lalu dia E2. Nah, kita nggak dapat ratu nih di sini, tapi kita punya yang lebih baik dari ratu. Apa? Skakmat. Satu langkah skakmat, teman-teman bisa coba tebak di mana? Ya betul, kuda F3. Boom. Dia nggak bisa makan karena pin ya. Kalau dia kesini nggak bisa karena ini pin, seperti itu. Oke, itu teman-teman opening trap dariku. Jadi kalau teman-teman pengen lebih lagi lanjut yang mana nih yang harus kita ulik-ulik lagi, kayak misal Stanford Gambit atau mungkin England Gambit, teman-teman boleh tulis di kolom komentar mana yang harus kita ngulik lagi lebih dalam, oke? Karena itu banyak banget, apalagi Stanford, banyak teorinya, oke? Oke, sekian dan terima kasih. Cheers!